Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita kembali melanjutkan pengajian, yaitu mengkaji kitab Mukhtarul Ahaditsun Nabawi, yang pada kesempatan ini kita akan membaca hadis yang ke-882, halaman 129. Jadi saya ulangi, pada pemirsa khususnya anak-anakku di rumah, silahkan dibuka kitab Mukhtarul Ahadits halaman 129, hadis yang ke-882. Salam dan salawat mari senantiasa kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pemirsa yang saya muliakan, kita masuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram wa inna 'ala Allahi la'ahdan liman syaribal muskirati ay yasqiyahu min tinatil khabbal, yakni araki min ahlin nar. Adapun terjemahan dari hadis ini, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu adalah khamar. Wa kullu muskirin haram, wa kullu muskirin haram, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Wa inna 'ala Allahi la'ahdan, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengancam liman syaribal muskirati, kepada orang yang meminum minuman yang memabukkan, ayyaskiyahu min tinatil khabal, dengan memberinya minum dari perasan tanah khabbal, yakni araki min ahlin nar, yaitu keringat dari ahli neraka atau keringat dari penghuni neraka. Pemirsa yang saya muliakan, jelas sekali keterangan dari hadis ini tentang yang namanya haram, yang namanya khamar, ya, yang namanya khamar. Jadi setiap yang memabukkan adalah khamar. Kullu muskirin khamrun. Apalagi di era sekarang banyak sekali jenisnya minuman keras yang memabukkan. Banyak sekali. Kalau dulu ya masih terbatas jenis-jenisnya karena hanya yang terbuat dari dari perasan kurma misalnya, dari perasan anggur, yang diambil dari pohon lontara misalnya, yang orang biasa katakan ballo, ya. Tetapi sekarang jenis khamar itu sungguh banyak sekali karena banyak juga diproduksi melalui pabrik itu. Jadi pada prinsipnya setiap yang memabukkan adalah khamar.
Khamar itu dari segi bahasa adalah semakna dengan kata satara atau menutup. Nah, jadi kenapa dikatakan khamar? Karena sesungguhnya khamar itu menutup. Apa yang ditutup? Yang ditutup adalah akal sehat. Ya. Jadi orang yang sudah mabuk, akal sehatnya tertutup. Itu sebabnya orang yang mabuk itu dia tidak lagi membedakan mana baik mana buruk. Ya, dia mabuk karena habis minum khamar. Jadi khamar dari segi bahasa adalah satara atau tertutup. Itu sebabnya sehingga ya jilbab itu dari segi bahasa juga dikatakan khimarun, artinya menutup aurat, ya, menutup aurat. Tapi ini minuman menutup akal sehat. Jadi setiap yang memabukkan, apa saja jenisnya, apa saja bentuknya, itu adalah khamar. Wa kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan adalah haram. Jadi setiap yang memabukkan adalah haram. Ya. Wa inna 'alallahi la'ahdan, dan sesungguhnya Allah telah mengancam. Jadi dalam hadis ini ditegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengancam peminum minuman khamar itu. Nah, selain itu dari segi hukum, namanya hukum had, ya, dalam hukum Islam itu peminum khamar dicambuk. Ya. Ini andaikan undang-undang Al-Quran yang digunakan di negara kita itu dicambuk. Nah, kalau di dalam hadis ini dikatakan wa inna 'alallahi la'ahdan, sesungguhnya Allah telah mengancam, ya, telah mengancam liman syaribal muskirat, kepada peminum minuman yang memabukkan atau khamar. Apa ancaman Allah? Naudzubillah. Ancaman Allah mengatakan ayyaskiyahu min tinatil khabbal, untuk memberinya minum dari parasan tanah khabbal. Ya, apa dibilang yang dimaksud dengan tanah khabbal? Jadi itu di sini katakan araki min ahli nar, yaitu keringat dari ahli neraka. Nauzubillah. Air keringatnya ahli neraka yang diminumkan. Seandainya air keringat ahli surga mungkin harum, ya. Tapi ini air keringatnya ahli neraka. Pemirsa yang saya muliakan, nah, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa semua yang memabukkan adalah haram, semua yang memabukkan adalah khamar, apapun jenisnya, apapun bentuknya, maka sedapat mungkin untuk kita hindari, ya. Untuk kita hindari, karena jangan mengatakan sedikit kalau tidak jin aku mabuk tidak sampai haram, tidak begitu. Jadi di hadis lain Rasulullah menegaskan bahwa apa yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya juga haram. Artinya jangan dicoba-coba. Jangan mengatakan sedikit kalau kecoba-cobaan haji seteguk dua teguk tidak sampai mabuk, tidak jin aku dosa, tidak jin haram. Tidak begitu. Jadi apa yang banyaknya memabukkan, ma'aktsara, apa yang banyaknya memabukkan, faqaliluhu haram, maka sedikitnya juga haram. Ya. Berarti kalau kita sudah tahu ini jenis memabukkan, jangan sampai dicoba-coba. Ini kepada anakku sekalian, biasa juga ada misalnya obat-obatan, jangan sampai ada pengaruh iki, ya. Ini pernah ada yang jadi korban, katanya obat madol. Itu juga haram sebenarnya, karena menghilangkan akal sehat. Begitu sudah dimakan atau sudah diminum, tiba-tiba langsung seperti orang gila, hilang akal sehatnya, maka itu juga haram. Itu juga haram. Jadi semua jenis yang memabukkan adalah haram, dan memang luar biasa dampaknya, luar biasa dampak negatifnya kepada pelakunya. Kemudian selanjutnya pada hadis berikut kita melangkah hadis ke-883.
Rasul bersabda, "Kul washrab walbas watasaddaq fi ghairi israfin wala mahilatin." Jadi Rasul bersabda, "Kul, makanlah, washrab, minumlah, walbas, dan berpakaianlah, watasaddaq, dan bersedekahlah, fi ghairi israfin, dengan tidak berlebih-lebihan, wala mahilatin, dan tidak disertai kesombongan." Rawahu Imam Ahmad. Nah, jadi hadis ini masih ada kaitannya dengan hadis pertama yang kita baca tadi. Nabi bersabda, ada 4 ya, ada 4 perilaku yang di dalamnya jangan ada kesombongan dan jangan ada sikap berlebih-lebihan. Makan, minum, jangan minum berlebih-lebihan. Walbas, jangan berpakaian berlebih-lebihan. Watasaddaq, jangan bersedekah berlebih-lebihan, apalagi disertai dengan kesombongan. Jadi inilah ajaran agama kita, mengajarkan kesederhanaan. Ya, bagaimana etika makan menurut ajaran agama kita? Nabi SAW mencontohkan, makanlah setelah lapar, berhentilah sebelum kenyang. Ya, biasa kita kan makan masih kenyang, berhenti setelah kekenyangan. Nah, ini beda dengan apa yang kita lakukan. Nabi mengajarkan makanlah setelah lapar. Jadi nanti lapar, karena memang ternyata enaknya makan makanan ketika kita kenyang dan kita makan ketika kita sudah lapar, beda. Ya, mungkin menunya sama, tetapi kondisi kita yang berbeda sehingga berbeda rasanya apa yang kita hadapi, apa yang kita makan. Ya, kemudian washrab, minumlah. Di sini juga minum jangan berlebih-lebihan. Nah, saya katakan bahwa hadis ini ada kaitannya dengan hadis yang kita baca tadi, karena memang peminum khamar itu cara minumnya berlebih-lebihan. Biasa peminum menceritakan bahwa dalam satu orang mampu dia minum sampai 5 liter arak. Naudzubillah. Di mana dia simpan itu? Di mana tinggal dalam perutnya itu? Itu kan berlebih-lebihan. Ya. Dia pergi minum dari pagi sampai tengah hari atau dari sore sampai tengah malam. Wih. Hanya minum saja di kerja. Ini namanya berlebih-lebihan. Jadi minumlah, jangan berlebih-lebihan. Ini juga etika kita minum dalam ajaran agama kita. Minum dengan memegang gelas pakai tangan kanan, ya. Jadi caranya, ini gelas, ini dibawa jari kelingking, baru pegang seperti ini, baru kita minum. Ya, itu etikanya memegang gelas. Nah, kemudian jangan minum sambil bernapas di dalam gelas. Maksudnya, apalagi gelasnya besar, baru minum sampai habis. Di situ tuh minum bernapas. Nah, ini dilarang dalam agama kita. Ternyata dari tinjauan medis atau dari segi kesehatan juga bertentangan. Jadi cara minum dalam ajaran agama kita, ya paling banyak tiga kali teguk. 3 kali teguk, ya sudah dulu. Ya, 3 kali teguk, lepas dulu gelasnya, bernapas lagi, baru kita lanjutkan minum. Nah, seperti itu. Itu etika minum dalam ajaran agama kita. Kemudian selain itu, jangan minum sambil berdiri. Jangan biasakan minum sambil berdiri. Yang Islami atau ajaran agama kita dianjurkan minum sambil duduk, ya. Kita minum sambil duduk. Dan ini juga ternyata ditinjau dari segi kesehatan itu sangat sesuai. Sangat sesuai dengan kesehatan. Yang ketiga, berpakaian. Berpakaianlah dan jangan berlebih-lebihan. Jangan ada sikap sombong karena pakaian kita. Yang mana yang dimaksud dengan berpakaian berlebih-lebihan? Ya, mungkin diantaranya berlebih-lebihan dari segi kain. Ya, pernah dalam satu masa
mungkin pada saat itu gayanya laki-laki atau terutama anak muda memakai celana yang lewat sampai tumit, sehingga sebagian atau sebagian kainnya itu terinjak ketika kita berjalan, diinjak. Ini kan berpakaian berlebih-lebihan. Iya. Atau ibu-ibu, kadang juga ibu-ibu, maaf, berpakaian kainnya itu, roknya itu terlalu panjang turun, sehingga ketika jalan, kelebihan kainnya jadi sapu. Jadi sapu. Ini juga pakaian yang berlebih-lebihan. Pakaian berlebih-lebihan. Ini yang dimaksud. Ya, apalagi ada niat dalam hati, terbetik rasa sombong bahwa ini lihat orang kaya pakaiannya begini-begini, luar biasa. Dosa. Ya. Jadi berpakaian jangan berlebih-lebihan. Mungkin ada yang bertanya bagaimana dengan pakaian atau celana yang cingkrang, yang tidak sampai menutupi mata kaki. Apakah itu sesuai dengan sunnah Rasul? Ya, saya katakan justru itu yang sesuai dengan sunnah Rasul. Ya, sesuai dengan sunnah Rasul, karena itu lebih terjaga kebersihannya. Ya, artinya tidak mesti harus celananya harus di pertengahan betis. Kalau di sini saya prinsipnya adalah bagaimana supaya kain celana itu tidak sampai menyentuh tanah. Tidak sampai menyentuh tanah, karena itu memang tidak bisa dijaga kesuciannya, tidak bisa terjaga kebersihannya. Jadi berpakaian secara sederhana, jangan berlebih-lebihan. Kemudian watasaddaq, dan bersedekahlah. Bersedekah juga jangan berlebih-lebihan. Adakah orang yang bersedekah berlebih-lebihan? Nah, ini ada. Jadi saya katakan bahwa coba bedakan antara hemat dengan boros. Beda kan? Hemat dengan boros. Jadi dermawan dengan boros itu. Kita bedakan antara dermawan dengan boros. Jadi dermawan itu suka memberi, bersedekah sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan yang dibutuhkan orang yang kita berikan. Jadi itu kalau orang dermawan. Tapi kalau boros, boleh jadi dia memberi sebanyak-banyaknya, apalagi karena ingin dipuji, ya, banyak orang yang menyaksikan, ya, misalnya traktir orang sebanyak-banyaknya, cuma karena mau dikata, cuma karena menginginkan sesuatu, ini namanya pemboros. Ya. Jadi silakan bersedekah, tetapi jangan berlebih-lebihan dan jangan ada kesombongan di dalamnya. Pemirsa yang saya muliakan, jadi dari hadis ini kita mengambil pelajaran bahwa yang menjadikan orang sombong dan berlebih-lebihan yaitu dari 4 hal yang disebutkan oleh Nabi tadi. Pertama, banyak orang sombong berlebih-lebihan karena makanan atau karena dengan cara makan. Kemudian ada orang yang berlebih-lebihan dan sombong dengan minuman. Ada orang yang berlebih-lebihan dan sombong dari sisi pakaian. Dan ada orang yang berlebih-lebihan dan sombong dari segi sedekah, pemberian kepada orang lain. Makanya ini kita hindari, ya. Mari kita lakukan semua hal ini dengan sedang-sedang, ya, dengan wasatiyah, dengan pertengahan. Ya, karena inilah yang dianjurkan dalam agama kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Kemudian kita melangkah pada hadis ketiga, hadis ke-884. Rasulullah bersabda, "Kullu musawwirin finnar." Setiap atau semua musawwirin, tukang pembuat patung, finnar, itu tempatnya di neraka. Yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun. Yuj'alu lahu, ya.
dijadikan baginya setiap gambar atau setiap patung yang digambarnya itu dalam bentuk sesosok tubuh. Ya. Fatu'adzibahu fi jahannama, lalu dengannya atau dengan sosok tubuh itu dia diazab di dalam neraka jahanam. Hadis ini diriwayatkan Muslim dari Ibnu Abbas. Pemirsa yang saya muliakan, di sini perlu dipaham apa ini maksud dengan musawwir. Ya, apa ini maksud dengan musawwir? Apakah termasuk kameramen atau juru foto? Ya, apakah termasuk pelukis? Jadi mayoritas ulama kita memahami hadis ini bahwa yang dimaksud dengan musawwir adalah pembuat patung. Jadi bedakan patung dengan foto atau lukisan yang dilukis misalnya di dinding. Patung itu memang berbentuk, ya, berbentuk. Jadi sampai zaman dulu masa jahiliyah, patung itu yang dipuja-puja, yang disembah. Ini menjadikan orang musyrik, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud. Ya, jadi setiap pembuat patung tempatnya di neraka, finnar. Tempatnya di dalam neraka. Naudzubillah min zalik. Ya, kemudian yuj'alu lahu bikulli suratin sawwaraha nafsun. Ya. Bentuk penyiksaannya nanti dalam neraka, ya, patung yang telah dia buat itu di akhirat nanti, di dalam neraka nanti itu dijadikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala sosok tubuh. Ya. Dia Dia terbentuk kembali satu sosok tubuh yang dia gambar, kemudian dengannya menyiksa itu orang itu. Jadi patungnya sendiri yang menyiksanya, gambarnya sendiri yang menyiksanya nanti di dalam neraka. Naudzubillah. Ya, jadi saya luruskan lagi hadis ini bahwa yang dimaksud adalah pembuat patung yang berbentuk. Jadi kalau tukang gambar, tukang foto itu tidak termasuk, apalagi di era sekarang memang foto atau gambar melalui kamera itu merupakan kebutuhan. Ya. Jadi tidak ada unsur musyrik di dalamnya, tidak ada unsur musyrik di dalamnya. Yang dimaksud dengan oleh hadis ini adalah patung yang nantinya menjadikan orang musyrik, atau memang niat pembuatnya itu seperti itu. Niat pembuatnya, niat tukang patungnya itu memang niatnya supaya ya apa yang saya buat ini cantik, bisa menjadikan orang kagum kepadanya sampai orang memujanya, menyembahnya. Ini yang dimaksud. Iya. Olehnya itu para pemirsa khususnya yang merupakan tukang gambar, tukang patung, tapi insya Allah kalau saya perkirakan sekarang sudah tidak lagi, karena ya namanya berhala-berhala sekarang hampir kita katakan sudah tidak ada, apalagi di daerah kita tidak ada. Entahlah kalau di daerah-daerah lain, di negara lain, ya. Yang jelas kesimpulan dari hadis ini bahwa pembuat patung itu tempatnya di neraka dan akan disiksa dengan apa yang telah dia buat sewaktu dia di dunia. Kita simpulkan bacaan kita hari ini 3 buah hadis yang kita baca. Yang pertama adalah bahwa setiap minuman yang memabukkan itu adalah khamar, sedikit atau banyaknya tetap haram. Makanya jangan coba-coba, karena banyak atau sedikitnya kalau dia memabukkan tetap haram hukumnya. Kemudian hadis kedua, hindari sikap berlebih-lebihan dan kesombongan, baik ia dalam hal makan, minum, berpakaian maupun bersedekah, memberi orang. Hindari sikap berlebih-lebihan, apalagi ada sikap sombong di dalamnya. Kemudian yang ketiga, bahwa setiap pembuat patung itu tempatnya di neraka, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan patungnya sendiri di dalam neraka.
Naudzubillah min zalik. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini ada berkahnya bagi kita semua. Insyaallah paling tidak dari 3 hadis yang kita baca bisa menambah hasanah ilmu kita, sehingga kita lebih mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Insyaallah amin. Mari kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala demi mendapatkan berkah dan rahmat dari Yang Maha Rahman insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna min ulama'il amilin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.